Hai Idolabers, wah nggak kerasa ya UTBK 2025 itu kurang dari 1 bulan lagi pelaksanaannya. Nah, dalam satu subtesnya itu ada penalaran umum. Dia tuh nyuruh kita untuk ngerjain satu soal dalam waktu 1 menit loh. Wah gimana ya caranya? Nah, daripada bingung, yuk kita belajar bareng dan siapin alat tulis kalian sekarang juga. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu materi dalam penalaran umum, yaitu logika proposisi. Kita langsung aja yuk ke nomor 1. Nah, di soal pertama ini, kita dikasih pernyataan sebagai berikut. Katanya ada semua kucing suka ikan. Terus di pernyataan berikutnya kita dikasih Kitty tidak suka ikan. Oleh karena itu, step pertama adalah kita harus tahu dulu PQ-nya apa. Atau kita harus simbolin, kita wakilin si pernyataan tersebut pakai simbol PQR. Yang pertama katanya semua kucing suka ikan, berarti P-nya adalah semua kucing. Semua kucing, Q-nya suka ikan. Suka ikan. Di situ ada Kitty sebenarnya. Nanti kita akan pakai itu di tempat yang lain. Nah, di sini kita akan punya pernyataan atau rumus logika proposisinya adalah P maka Q. Jika dia kucing, maka dia suka ikan. Atau kalau mau dibalik, ini bisa aja negasi Q maka negasi P. Kalau akan tulis lagi, jika ada yang tidak suka ikan ya, suka ikan, maka dia bukan kucing. Nah, pernyataan berikutnya, Kitty tidak suka ikan, itu nunjukin bahwa dia itu adalah negasi Q. Maka dari itu, negasi Q maka negasi P. Kita akan punya kesimpulan bahwa negasi P, atau kita bisa simpulin kalau dia itu bukan kucing. Berarti jawabannya adalah Kitty bukan kucing. Seperti itu, Idolabers. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, sama, pernyataan lagi, jika maka. Kalau di sini katanya jika hari ini hujan, maka jalanan akan licin. Hari ini tidak hujan. Yuk, step pertama kayak tadi. P-nya adalah hari ini hujan. Lalu berikutnya, Q-nya adalah jalan akan licin. Akan licin. Udah ya, karena pada saat kita baca si teksnya, ternyata ada pernyataan yang belum didefinisin, itu wajib kita definisin. Tapi kalau ini, itu semuanya udah kita definisin atau kita wakilin dengan simbol P sama Q. Jadi, step berikutnya adalah yuk bikin rumus logika proposisinya. Dia bentuknya implikasi. Jika hari ini hujan, maka dia jalanan akan licin. Diceritain juga, hari ini nggak hujan, atau negasi P ya, adalah kebalikannya. Berarti, kalau misalkan kalian nemu seperti ini, itu nggak akan ada, atau nggak bisa kita simpulkan. Nggak ada pernyataan yang sah dari jika maka tersebut. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga sama, step by stepnya selalu sama ya. Berarti di sini kita punya setiap kali bepergian jauh, Desi bawa botol minuman. Kalau misalkan setiap kali bepergian lama, Desi bawa parfum. Oleh karena itu, nanti kita akan punya P-nya adalah pergi jauh, Q-nya adalah bawa botol minum. Terus di sini kita juga punya setiap kali berpergian lama, itu beda ya konteksnya dengan pergi jauh tadi. Jadi kita definisin lagi. Dia perginya lama. Lalu ada lagi di situ bawa parfum, maka ini jadi S. Bawa parfum. Di bawahnya ada bacaan, kali ini Desi hanya bawa botol minuman. Itu nanti akan kita jelasin di step 2. Jadi step 2-nya adalah yuk kita bikin rumus logika proposisinya. Di sini kalau Desi pergi jauh, maka dia bawa botol minum. Tapi kalau dia pergi lama, dia bawa parfum. Hati-hati dengan pernyataan yang ini. Desi hanya bawa botol minum. Itu bukan berarti dia adalah Q ya. Arti dari Desi bawa botol minum, itu nunjukin kalau ke kita, kalau ini tuh Desi tidak bawa parfum. Tidak bawa
parfum. Yang mana kalau disimbolin maka itu adalah negasi dari tidak bau parfum atau negasi S. Maka kita bisa simpulin pakai yang R maka S ini. Jadi kita pakai yang R maka S ini, R maka S. Terus di sininya ada negasi S. Maka simpulannya adalah negasi R. Atau dengan kata lain dia nggak pergi lama. Desi tidak berpergian lama. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Yang ini cukup panjang teksnya, tapi nggak apa-apa. Caranya sama kok. Jadi kita harus identifikasi dulu mana aja pernyataan-pernyataannya. Kalau kita dilihat di sini, semua buku novel genre komedi romantis akan habis terjual setelah 1 minggu sejak perilisan. Berarti di sini P-nya adalah genre romantis. Terus di sini kita juga punya Q-nya adalah habis terjual. Nah, kalau kita baca lagi, di sini ada pernyataan baru nih. Sampul buku akan dilabeli bestseller pada cetakan kedua jika terjual habis setelah 1 minggu sejak perilisan. Berarti yang bagian bestsellernya belum di ini ya, belum kita definisin. Berarti ini akan jadi R. R-nya adalah dilabeli bestseller. Nah, ada lagi, kayaknya nggak ada ya yang harus kita definisiin lagi PQR-nya. Maka dari itu kita masuk ke step 2, yaitu bikin rumus dari logika proposisinya. Maka kalau misalkan buku genre romantis, dia akan habis terjual setelah 1 minggu. Terus berikutnya kalau kita punya sampul buku akan dilabeli bestseller pada cetakan kedua jika, nah hati-hati, ini jebakan Batman-nya, jikanya di tengah. Jadi kita harus bacanya dari jika dulu, atau cara bikin logika proposisinya, rumusnya, itu dari kata jika dulu. Jadi kalau jika terjual habis setelah 1 minggu sejak perilisan, berarti itu kan habis terjual ya, Q, maka dia akan dilabeli bestseller. Sehingga kita bisa melakukan silogisme namanya. Silogisme, di sini ada Q sama Q, maka kesimpulannya jadi P maka R. P maka R. Dan hati-hati, di sini yang ditanya bukan kesimpulannya ya, tapi di sini yang ditanya adalah sangkalan dari kesimpulannya. Ini kalau kalian baca soalnya, di sini ada bacaan sangkalan dari simpulan yang tepat berdasarkan premis tersebut. Kita punya akhirnya, simpulan akhirnya adalah P maka R. Dan ini kita harus sangkalin atau negasiin ya nama lainnya. Maka kalau mau dinegasiin, implikasi itu nggak bisa dinegasiin ya guys. Kalian harus ubah dulu jadi bentuk atau. Maka kita ekuivalinin. Jadinya negasi P atau R. Maka kalau udah kayak gini baru bisa kita negasiin. Negasi dari negasi P atau R. Sehingga P dan negasi R. Ini kalau kita baca, ada yang tidak berlabel bestseller, kan negasi R ya. Negasi R. Terus si P-nya adalah merupakan novel bergenre komedi romantis. Kalau kalian baca, ternyata jawabannya adalah yang si E. Ada yang tidak berlabel bestseller, itu adalah negasi R. Pada sampul cetakan kedua, yang merupakan, ini diwakili dengan kata dan, novel bergenre komedi romantis adalah P. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita harus nentuin beberapa pernyataan yang ada di tabel ini, mana yang termasuk benar, sah, sesuai dengan si soalnya, ada juga yang salah atau yang ternyata nggak bisa kita temui nih dari soalnya. Kalau kita lihat di sini, stepnya selalu sama ya. Ujian sekolah akan dilaksanakan atau hari ini bukanlah hari Rabu. Maka dari itu, P-nya adalah ujian dilaksanakan. Terus, Q-nya bukanlah hari Rabu, kita ambil hari Rabunya aja ya, karena bukanlah itu jadi negasi. Jadi, Q-nya adalah hari Rabu. Terus ada kalimat berikutnya nih. Jika ujian di sekolah dilaksanakan, itu kan udah kita definisin ya, pakai P. Fahmi belajar semalaman. Nah, ini belum ada, makanya kita harus bikin ini sebagai R. Fahmi belajar semalaman. Nah, di bawah ditanya manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi di atas. Jadi kita harus olah dulu. Yuk kita langsung masuk ke step 2, yaitu bikin rumus dari logika proposisinya. Yang pertama, premi pertama bilang ujian sekolah dilaksanakan atau hari ini bukanlah hari Rabu. Maka kalau akan tulis
ujian sekolah dilaksanakan adalah P, atau pakai simbol atau ini, hari ini bukanlah hari Rabu, berarti negasi Ki. Lalu premi 2-nya, jika ujian sekolah dilaksanakan berarti P, maka ini bentuknya implikasi, Fahmi belajar semalaman atau yang kita sebut sebagai R. Beres step 2. Yuk lanjut ke step berikutnya untuk kita olah. Kalau kalian nemu rumus logika proposisi yang bentuknya atau, itu kalian harus langsung ubah menjadi jika maka. Kalau kalian ubah kan berarti ubah depannya, belakangnya diemin aja. Atau ini bisa kita ekuivalenin juga dengan Ki maka P. Ubah urutannya, lalu tandanya kasih yang berbeda. Kalau ada awalnya negasi jadi nggak ada, kalau ada negasi harusnya jadi nggak ada juga ya, si P. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita olah. Di sini Akang punya P maka R dan Ki maka P. Nah ini ada bentuk silogisme. Bentuk silogisme adalah yang P-nya ini ya. Yang P-nya ini maka hasilnya adalah Ki maka R. Atau kita bisa ubah juga jadi negasi R maka negasi Ki. Itu artinya kita punya beberapa modal pernyataan-pernyataan yang bisa kita cari di soalnya. Sebagai contoh ini premi 1 premi 2 adalah modalnya. Nah, sampai yang ini juga bisa ya, kita ambil versi ekuivalennya. Terus yang ini juga sama, ini adalah hasil simpulan akhirnya. Kita sekarang cari pernyataan mana nih yang ternyata jawaban dari si soal tersebut. Yang pertama, ujian sekolah tidak akan dilaksanakan jika hari ini bukanlah hari Rabu. Jadi kita harus bikin rumusnya seperti apa, lalu kita cari ada nggak rumusnya dari yang kita udah olah tadi. Tadi hati-hati ya jikanya di tengah. Jika hari ini bukan hari Rabu, maka si pernyataan yang satu ini bisa dibilang ini adalah negasi Ki ya. Negasi Ki, jika hari ini bukan hari Rabu, terus ujian sekolah tidak akan dilaksanakan, berarti negasi P. Berarti cara penulisannya adalah, kalau yang pertama, ini akan jadi negasi Ki, maka negasi P. Sekarang kita cek, ada nggak pernyataan negasi Ki, maka negasi P. Jika hari ini bukan hari Rabu, ujian sekolah tidak akan dilaksanakan. Ada ya? T. Nah, kalau berikutnya, jika hari ini Rabu, berarti Ki, maka ujian sekolah akan dilaksanakan. Ki, maka P. Kita punya dong. Ini ya. Jika hari ini Rabu, sekolah akan dilaksanakan. Fahmi belajar semalaman jika hari ini hari Rabu. Jika hari ini hari Rabu, berarti Ki, maka Fahmi akan belajar semalaman. Ki, maka S. Ada Ki, maka S kah? Kita punya, bukan S ya. Fahmi belajar semalaman itu berarti R. Ki maka R. Ki maka R punya nih yang di bawah. Yang berikutnya, jika ujian sekolah tidak dilaksanakan, Fahmi tidak belajar semalaman. Berarti negasi P maka negasi R. Apakah kita punya negasi P maka negasi R? Kayaknya nggak ada ya. Negasi P maka negasi R. Ini bukan. Negasi P maka negasi R nggak ada. Berarti ini adalah yang salah. Kita tinjau lagi deh yang nomor 2. Kita coba cek lagi ya. Jika hari ini hari Rabu, maka ujian sekolah akan dilaksanakan. Ada nggak Ki maka P? Jawabannya ada ya, Ki maka P ya. Seperti itu. Jadi inilah soal-soal yang bentuknya logika proposisi. Jadi step by stepnya seperti yang akan jelasin tadi. Segitu dulu aja ya pembahasan kali ini. Semoga materi yang akan sampaikan tadi itu bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe YouTube EduLab Indonesia. Dadah!